Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Ahmad Fakih, SPDI, Guru Penggerak Angkatan 8, kelas 5 dari SMK Negeri 2, Kota Malang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1T4. Budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah langkah yang diambil oleh seorang guru dalam menghadapi murid yang melakukan kesalahan. Langkah restitusi ini dilakukan agar memberikan kesempatan pada murid untuk mencari solusi pada masalah yang dihadapi agar menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut 3 langkah segitiga restitusi. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Prinsip dari menstabilkan identitas yaitu belajar dari kesalahan, yakni mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Langkah yang kedua adalah validasi dari tindakan yang salah, yaitu memahami tindakan yang dilakukan murid sebagai kebutuhan dasar manusia sehingga merubah pandangan guru dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan langkah yang terakhir atau ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberikan pertanyaan bermakna agar dapat memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut ini video praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Seperti problema yang dialami atau kasus yang dialami oleh Adam dan Ken. Pada kasus yang pertama, saya mewawancarai murid saya dari kelas 11 TKJ 2 yang bernama Adam. Karena suatu hal audio tidak masuk, maka saya menarasikannya. Siswa yang saya wawancarai menggunakan Google Meet karena waktu pewawancaraan bertepatan dengan waktu libur sekolah. Adam ketika ditanya tentang masalah pertengkarannya dia dengan salah satu teman yang ada di kelasnya, dia menceritakan bahwa dia marah ketika diejek. Lalu kemudian saya bertanya, apakah ketika diejek itu kamu marah? Dia menjawab dia semarah-marahnya karena merasa direndahkan. Lalu kemudian saya bertanya, apakah ketika ada orang mengejek lalu kemudian dia meresponnya dengan marah bisa menyelesaikan masalah? Jawabannya tidak, karena akan lebih nambah masalah dan temannya semakin menjauh. Apakah Adam tahu tentang efek dari marah itu? Adam menjawab, efek marah akan mengakibatkan orang lain sakit hati dan masalah akan bertambah lebih runyam. Dan efek marah itu menyebabkan badannya tidak sehat karena mengeluarkan energi yang berlebih dan darah yang tidak terkontrol. Kemudian saya bertanya, oh baik, kalau begitu apa solusi Adam ketika diejek oleh temannya? Apa karena merespon dengan marah itu tidak boleh, lalu kemudian solusinya apa? Lalu Adam menjawab bahwa meresponnya Eh, kalau memang marah itu tidak boleh, maka menurutnya meresponnya diacuhkan saja ketika ada temannya yang mengejek, alias dia sabar, tidak terlalu menghiraukannya, karena kalau ditanggapi akan menjadi masalah lebih rumit. Yang kedua, dia mengatakan bahwa akan mengadukannya atau meminta pertolongan, minta bantuan kepada guru di kelas, kepada wali kelas maupun kepada guru BK agar hal itu tidak terulang lagi dan dia bisa mengontrol emosinya sehingga bisa ditengahi dan diberikan solusi. Kemudian saya bertanya kepada Adam, oke, bagaimana menurutmu dengan metode restitusi ini ketika sebuah masalah dilakukan dengan pemberdayaan atau diganti dari hukuman dengan menjadi dialektika. Ada menjawab bahwa dia sangat senang dengan metode restitusi karena lebih kepada arah yang memberikan solusi bukan menambah masalah. Untuk kasus yang pertama. Kemudian lanjut untuk kasus yang kedua. Kasus kedua adalah kasus kelas 11 TKJ 2 yang bernama Ken Arwani. Ken sering terlambat di kelas. Lalu kemudian saya mewawancarainya. Pertanyaan pertama kepada Ken, saya bertanya kenapa dia terlambat. Jawabannya karena dia sering main game, begadang sehingga bangunnya kesiangan. Kemudian saya juga bertanya,
apakah lebih penting belajar atau bermain game ketika waktu yang digunakan di malam hari? Jawabannya lebih digunakan untuk belajar, dan yang kedua lebih bisa memaksimalkan waktu. Kemudian saya bertanya, apa efek orang terlambat bagi siswa yang sekolah? Kata dia, kebiasaan disiplinnya tidak bisa konsisten, kemudian tidak bisa membentuk karakter yang disiplin, kemudian yang ketiga bisa mendapatkan poin sebagai pemberat ketika naik kelas, sehingga dia bisa menyebabkan tidak naik kelas. Keempat, dia sering ketinggalan pelajaran, khususnya ketinggalan berdoa. Kemudian saya tanya kembali kepada Ken, menurutmu apa solusi agar kamu tidak terlambat lagi? Ken menjawab, dia akan mengatur waktunya dan mengurangi bermain gamenya, tidak ketagihan lagi. Yang kedua, dia akan menggunakan alarm untuk membangunkannya sehingga tidak kesiangan. Lalu kemudian saya bertanya, bagaimana tanggapanmu terkait metode ini? Ken menjawab bahwa dia dengan metode retribusi ini sangat senang karena ada dialog dan memberikan solusi dari problem yang dia alami. Demikian pemaparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.